Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumroni, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Islam Jumo, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Wali Songo tahun 2022-2023 dengan nomor induk mahasiswa 2203 117 407. Periode ketiga akan memaparkan video pembelajaran dengan berjudul Rasul-Rasul Allah itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak sekalian, pagi ini kita akan belajar. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita awali dengan berdoa bersama dengan membaca basmalah. Semoga mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, jangan lupa setiap saat, setiap waktu, setiap detik, nafas kita selalu gunakan untuk beribadah. Ibadah yang paling mudah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan mengucapkan kalam tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, pagi ini kita akan belajar bersama, yakni tentang materi yang pertama di semester kedua, yakni bab ke-7, yaitu Rasul-Rasul itu kekasih Allah. Rasul-Rasul itu kekasih Allah, yang nantinya kita akan mempelajari satu, iman kepada Rasul. Yang kedua adalah tugas-tugas Rasul. Yang ketiga adalah menelaah iman kepada Rasul. Dan terakhir, terbiasa meneladani sifat dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama yang pertama. Nantinya setelah kita belajar bersama akan diawali diantaranya adalah kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kalinya mungkin ada hadis, dan yang ketiga kalinya setelah nanti selesai kita akan adakan uji kompetensi. Apakah kalian bisa memahami apa yang kita pelajari bersama? Baru yang terakhir kalinya akan ada pesan-pesan dari Pak Guru, Pak Ju, yakni tentang pelajaran ini. Nah, oleh karena itu, anak sekalian dibuka halaman 110. Membuka relung hati. Mari kita baca bersama ayat yang berkaitan dengan membuka relung hati, bab beriman ataupun Rasul-Rasul Allah itu kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi
tentang agama, mengerti tentang Allah tanpa adanya seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, anak sekalian, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya dari mengkritisi sekitar kita. Kalau kalian sudah pelajari ataupun mengetahui tentang berita-berita terkini tentang adanya Rasul dulu di zaman tahun 90-an di Jakarta itu ada seorang perempuan yang mengaku nabi. Bahkan dia mempunyai sebutannya adalah kerajaan. Pakaiannya berjubah, memakai look mahkota, pakai tongkat. Ketika berjalan ada bunyi kerincing. Nah, sabdanya menurut mereka itu didengarkan oleh semua jamaahnya, kaumnya. Nah, perempuan tersebut adalah bernama Lia Eden. Dulu Pak Jum pernah ke sana. Kebetulan pas waktu itu Pak Jum baru mau mendaftar kuliah kesehatan gitu, tapi tidak jadi. Akhirnya tidak sampai bisa masuk, nggak bisa. Akhirnya ya cuma mengetahui kok berita-berita di televisi dan lain-lain di koran. Nah, tentang keberadaan ada seorang perempuan mengaku sebagai nabi pada saat itu. Ini yang pertama. Yang kedua kalinya ada di sekeliling kita. Di sekeliling kita ini terdapat satu kelompok. Yang poin kedua itu kalau kalian baca poin kedua, ada sekelompok yang mengatasnamakan seluruh ajarannya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan berpakaian, berbaju, berjubah, semuanya adalah mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang mereka jenggotnya panjang-panjang. Ada yang mereka mengatakan harus bajunya pakai surban, pakai jubah. Ada yang mengatakan kalau berpakaian ataupun pakai celana panjang harusnya adalah di atas mata kaki dan lain-lain. Atau bahkan mereka itu juga mengatakan ketika ada seorang yang tidak mengikuti ajarannya mereka, dikatakan ajarannya tidak benar, agamanya tidak benar. Ada bahkan lagi juga dikatakan ketika ajarannya tidak benar itu dikatakan syirik, dikatakan kafir, bahkan agamanya adalah agama yang salah. Nah, ini sangat-sangat bahaya. Maka poin kedua ini mengkritisi sekitar kita ini harus kita pahami. Kita sebagai orang Indonesia harusnya bersyukur Indonesia telah merdeka. Indonesia mempunyai suku banyak bangsa, dan di setiap tanggal 17 kita ada peringatan kemerdekaan Indonesia. Ada lagi kegiatan yang sangat sakral, yaitu apa? Upacara bendera merah putih. Kita mengikuti, dan itu kita dari dulu zamannya Pak Jum sekolah itu setiap hari Senin pasti upacara bendera merah putih. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin juga hormat kepada sang bendera merah putih. Zamanku saja ini yang tidak ada sekarang, setiap hari Senin tidak ada upacara. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kalian jadi belajar asahin, bisa terbang ataupun yang lain-lain, jangan percaya. Itu adalah palsu. Walaupun dia mengaku nabi adalah nabi palsu. Lia adalah nabi palsu. Dan oke, anak-anak sekalian,
dari sini ada pertanyaan dulu? Yang laki-laki? Oke. Yang selanjutnya kita akan pelajari halaman berikutnya 112. Materi yang akan kita pelajari yang pertama tadi adalah pengertian iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, coba dibaca. Yang poin pertama, baca semuanya. Sik, tidak nih. Iman kepada Rasul, meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya pada jalan yang ini terus. Nabi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan Jadi dari yang kalian baca ada kotak yang pertama itu bertuliskan Nabi, kotak yang kedua adalah bertuliskan Rasul, ya. Jadi maksudnya apa? Itu adalah pengertian Nabi dan pengertian Rasul, atau bisa dikatakan perbedaannya Nabi dan Rasul. Oke, diulang lagi. Pengertian Nabi apa? Nabi adalah yang diberikan wahyu. Pengertiannya Nabi. Nabi itu siapa Nabi? Manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai berarti Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Ini Nabi, gitu loh. Ya, jadi bisa dipahami ya, Nabi ya. Pengertian Nabi bisa dipahami? Oke, yang kedua, pengertian Rasul. manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi untuk Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kesimpulannya, Rasul itu siapa? Rasul itu Jadi Pak Su bisa simpulkan begini, Rasul itu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah dan disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Contoh, Nabi Muhammad itu dikasih wahyu berupa Al-Quran sampai sekarang ini masih kita telah jadi. Yang ketiga, contoh hari ini kita telah membaca wahyu ataupun ajarannya Nabi Muhammad. Nah itu adalah beliau adalah termasuk Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Kemudian selanjutnya kita akan baca ayat yang menerangkan tentang Rasul-Rasul utusan Allah, yakni Kirim mau ya. di An-Nisa surat keempat ayat 136. Oke, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa
dan diturunan dan selanjutnya mereka-merekanya kitab-kitabnya Rasul-Rasulnya dan kemudian asal seluruh orang Surat An-Nisa surat 4 ayat 136. Oke, sekalian, dari ayat yang kita baca ini menerangkan tentang apa? Ayat yang kita baca ini menerangkan tentang apa? Dan beriman kepada Allah, Rasul Allah. Nah, inilah yang menyatakan ayat ini tentang adanya Rasul Allah. Allah itu ingin mengatur kehidupan kita, ingin menjadikan baik kehidupan kita, yakni dengan mengutus seorang Rasul agar menjadi pedoman hidup kita. Wahyunya Rasul, ajarannya Rasul, akhlaknya Rasul, perilaku Rasul, kata-kata dan semuanya adalah sebagai pedoman hidup kita. Oleh karena itu, kita semuanya akan mempelajari tentang Rasul-Rasul Allah. Yang pertama adalah sifat Rasul Allah. Ada nanti diantaranya yang akan kita ketahui adalah satu, sifat wajib Allah. Yang kedua adalah sifat mustahil Rasul Allah. Yang ketiga kalinya adalah sifat jaiz Rasul Allah. Oleh karena itu, mari kita baca tentang sifat wajib Allah. Ayo, Rizky dibaca. Ayo Mas Rizky. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu seperti berikut. Oke, terus. 1. Asidik artinya selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam pada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jadilah peristiwa ini diabaikan pada Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 41 seperti berikut. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyina. Innahu kana siddiqan nabiyya. Oke, lanjutnya ayat dibaca yang kedua. Al-Amanah. Baca Al-Amanah. Al-Amanah yaitu Rasul selalu dapat Surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 107. Jadi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sholat lahum akuhum nuhun ala tatakun. Baca. Tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan tidak ada satu ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang menilai tidak melepas nafas tidak biasa yang disembunyikan kecuali permainan seseorang terhadap Al-Quran. Kan ini terkait dengan Quran surat Al-Maidah ayat 5 sampai
surat kelima ayat 67 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Oke, yang terakhir keempat Al-Fatihah dibaca. Apa itu artinya Al-Fatihah dibaca? Al-Fatihah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi ketika terjadi perselisihan antara kelompok kafirin di Mekah. Setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad Baitul Ihram di atas Ka'bah, lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa akan memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah sungguh terjadi Rasulullah SAW. Oke, nah sekalian dari keempat sifat wajib. Sifat keempat wajib Rasulullah yang pertama adalah siddiq, tabligh, fatona. Oke, dari keempatnya ada pertanyaan. Betul, ada pertanyaan. Betul. Siddiq artinya apa tadi? Siddiq artinya apa? Nah, terus amanah artinya sayang. Terus menyampaikan wahyu. Terakhir kecerdasan yang tinggi. Ada yang namanya fatona. Mbak Yune makne ini adalah yang telah kita pelajari. Satu, tentang iman kepada Rasulullah, Rasul-Rasulnya Allah. Yang telah kita pelajari lagi adalah sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh para Rasul Allah, yaitu ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatona. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang bagi kelompok tidak kelompok yang perempuan bagi ikut terus yang bahasa ini langsung ini dari 4 kelompok 2 itu dikerjakan ini. Latihannya dikerjakan itu. Itu terluai. Oke, 1, 2, 3 kelompok dari masing-masing kelompok akan mengerjakan masing-masing soal-soal yang telah Pak buat itu. Oke. Waktu 5 menit ya. Oke. 5 menit. Silakan. Cukup ya? Cukup? Selesai? Oke, selesai. Kita akan kumpulkan nanti Pak Jum nilai. Kita akan lanjutkan refleksi tentang pelajaran kita kali ini. Yakni sekali lagi Pak Jum ulangi tentang materi pada pagi hari ini adalah kita akan ingat-ingat materi yang telah kita pelajari bersama tadi.
Yang pertama yang Pak Cuma akan tanyakan adalah siapa atau apa pengertian dari nabi? Pengertian nabi. Yang berani mengatakan pengertian nabi tunjuk jari. Bilang bisa pamer ya. Tunjuk jari. Tunjuk jari ya. Tunjuk jari nabi. Nabi adalah Orang yang diberi wahyu wujudnya Manusia pilihan dan oke, di sini. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. yang selanjutnya adalah Rasul. Rasul. Manusia pilihan Siapa Iman? Yo, coba baca Iman. manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di atas sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Itu pengertian Nabi dan Rasul. Yang ketiga, selanjutnya akan saya tanyakan adalah siapa Rasul-Rasul ulul azmi? Yo, siapa namamu? Mimin. Gila. Rasul ulul azmi akan dijawab oleh Gila. Ayo. Ada berapa Gila? Rasul ulul azmi? Ya. Saling ya, Pak. 1. Nabi Nuh. Oke, 2. Ibrahim. Ya. 3. Musa. Ya. Isa dan Nabi Muhammad. Oke, tadi adalah nabi-nabi, rasul-rasul ulul azmi. Oke, yang ketiga, yang keempat adalah ada berapa sifat wajib para rasul? Ya, siapa namamu? Yo, Bung, baca dulu. Jawab, Bung. Artinya, oke, 2. Mana yaitu Rasul selalu dapat saya. Oke, 3. Nabi yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Oke, 4. Budak. Pernah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Oke, Yang pacar. anak sekalian, dari sekian pelajaran yang telah kita pelajari bersama, telah kita ulas, yang selanjutnya adalah ingat bahwa hidup kita di dunia ini tidak akan pernah bisa mempelajari ilmu agama secara sempurna kecuali dari Rasul dan juga oleh para ulama-ulama yang menjadi penerus para Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus jaga agama, jaga kedamaian, jaga misi Rasulullah SAW. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Minimal kita bisa memimpin diri sendiri, memimpin besok kalau sudah selesai sekolah, memimpin keluarganya. Kalau yang sekarang sudah punya yayasan dipersiapkan, memimpin keluarga, syukur-syukur bisa jadi RT, memimpin rakyatnya, wilayah RT, menjadi RW, memimpin rakyatnya, wilayah RW, syukur-syukur lagi bisa menjadi Pak Agus, bisa jadi Pak Carik, bisa jadi Pak Lurah, Lurah, atau mungkin bisa jadi Presiden. Amin. 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 Sekalian dari Pak Jum tidak lama-lama, kurang sekian. Jangan lupa belajar. Pak Pino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.